lakukan besok hari Jumat. Saya bilang saya akan menyemotong 6 kambing untuk anaknya Raffi Ahmad, untuk anaknya Atta, untuk anaknya si Rizky Bilar. Kenapa? Ya karena saya kemudian mendoakan kawan-kawan saya itu. Toh doa baik akan kembali kepada saya. Kayak kemarin yang saya bilang, ini akan saya lakukan besok hari Jumat. Saya bilang saya akan menyemotong 6 kambing untuk anaknya Raffi Ahmad, untuk anaknya Atta, untuk anaknya si Rizky Bilar. Kenapa? Ya karena saya kemudian mendoakan kawan-kawan saya itu. Toh doa baik akan kembali kepada saya. Saya besok hari Jumat akan mengeksekusi 6 kambing. Masing-masing anak saya kasih 2 kambing. Dan saya nggak perlu bilang mereka, wong saya tidak cari muka kok. Ya saya potong-potong saja. Karena niat apa? Ya karena memang saya punya kebiasaan. Jamaah-jamaah saya yang anaknya belum diakikoi, karena saya sering motong kambing, ya nitip nama, bah untuk motong kambing, akikohnya untuk anak saya. Kamu melahirkan, kok saya pas motong kambing, Gus boleh nggak potong kambingnya akikoh atas nama anak saya? Karena boleh saja, siapapun. Apalagi saya kenal baik dengan Raffi Ahmad, dengan Rizky Bilar, dengan Atta. Walaupun ketiga anak mereka itu sudah diakikah. Sudah diakikoi, nggak ada masalah. Niatnya saya sedekah. Itu namanya idkhalus surur, ikut seneng, tahadus bin nikmah, berbagi kebahagiaan, kan tidak masalah. Dulu si Arsi, saya motong lebih banyak kambing, Mas Anang tahu itu akhirnya. Makasih ya bro, saya bagi dagingnya kepada jamaah. Itu bagian dari doa saya, karena doa baik kepada orang lain akan kembali kepada kita sendiri. Rencananya di mana? Di pondok pesantren kita, kebetulan besok saya ada akhir usana, akhir tahun pondok pesantren. Saya biasa motong kambing banyak. Lah yang 6 itu akan saya spesialkan untuk si mereka bertiga. Pesantrennya di mana? Di Jogja. Di Jogja. Berarti mereka bertiga belum tahu nih. Belum tahu. Kemarin Atta kontak saya terakhir saya juga nggak ngomong itu. Terus kemudian Torek pas tadi pamit umroh kemarin saya juga nggak ngomong itu. Ya karena memang saya niatkan itu aja. Kalau tahu kemudian pada akhirnya mereka tahu dari media atau pas saya posting, ya urusan mereka. Tapi saya mendoakan mereka. Terus ngomongin Bilar tadi sempat dipanggil ke Pondok sebagai sahabat Bilar dan Atta lah. Seperti apa nih? Jadi begini ya, karena di masalah hukum itu ada pasal turut serta. Kemudian kalau kemudian kaitannya dengan money laundry, pencucian uang, itu kan pasal TPPU lah. TPPU itu kan aliran dana ke semuanya termasuk barang itu kan diusut gitu. Ya kalau saya sebagai sahabat, kalau memang itu berkemampuan ya dikembalikan saja. Kalau toh dikembalikan proses selesai kok. Katakanlah kayak sumbangan kepada si Atta, tas gitu. Kalau saya menyarankan kepada anak saya si Atta ini ya dikembalikan saja lah. Toh itu gak seberapa bagi Atta. Daripada ngotor-ngotori, untuk apa? Saya ada beberapa teman yang bukan artis, ini gimana Pak kita menerima? Ya sudah dikembalikan saja. Karena kalau enggak, pasti dipanggil. Karena itu masuknya ke undang-undang pencucian uang. Kalau pencucian uang semuanya, kena semua. Bahkan kalau bahasa kepada tersangka itu kan dimiskinkan. Iya. Dimiskinkan. Jadi Sempat berarti ada komunikasi dulu Gus ya? sebelum mengembalikan barang atau Mas Anang sih malah. lebih Mas tenang Anang. ya. Gimana? Ya saya bilang, ya kalau hal-hal terkait seperti itu, mendingan dikembalikan saja lah. Enggak, toh mengembalikan itu juga tidak membuat kalian miskin. Gitu. Kalian miskin. Justru yang kemarin saya agak banyak berbicara dengan Kaji Edan yang kemarin sempat ramai. Iya. Jadi kalau soal barang-barang yang diterima sama anak-anak itu, saya sarankan ya dikembalikan saja. Karena kalau enggak, ya tetap dipanggil terus. Ini untuk apa? Barangnya di mana kan? Terus jadi memberikan wejangan ke mereka, terus maksudnya anak-anak itu untuk memilih teman atau seperti apa, kan semuanya karena berawal dari konten gitu. Iya. Jangan atas nama konten kita menghalalkan segala cara. Akhirnya kemudian kan si Rudy Salim akhirnya jujur kan di temannya podcast Mas Dedi bahwa ternyata pembelian mobil mewah itu hanya bagian dari konten. Nah ternyata kemudian yang repot siapa, ya kita sendiri. Saya pikir masih banyak kok konten-konten yang bermutu, konten-konten yang tidak harus kemudian membuat kita menderita dan lain sebagainya. Dan ini mohon maaf ya, ini kasusnya 2 orang ini, Ika sama DS ini dalam waktu seminggu 2 minggu lebih jeblok lagi.
Karena akan ada banyak lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan trading yang akan jeblok lagi. Dan ini nilainya lebih besar daripada itu. Tidak 6 miliar tapi triliun. Ya, triliun. Ya. Karena dulu kita juga sering diajakin, ayo ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Ya saya nggak pernah mau. Berarti itu Karena sempat diajakin. wah banyak yang ngajakin kita trading macam-macam seperti itu. Karena saya meyakini bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan instan. Makanya ini juga untuk pelajaran teman-teman ya, penggemar teman-teman, teman-teman artis lah. Saya juga yakin kok teman-teman artis banyak yang ikut. Iya. Banyak, cuman malu saja kan. Waduh, konangan ketahuan kan begitu. Saya yakin tuh banyak yang ikut. Karena memang menggiurkan itu. Nah, maka kalau tujuanmu belum berhasil ya jangan rubah tujuannya tapi rubah caranya. Caranya. Untuk 3 anak ini kok memberikan wejangan juga nggak sih? Jadi harus memilih-milih teman atau Iya. seperti apa biar tidak terjerumus lagi. Yang Kan mereka banyak followersnya Iya. jadi untuk mengikuti. bahwa kita itu kadang-kadang tergantung siapa teman kita ya. Tergantung siapa teman kita. Banyak kemudian yang sebenarnya dia orang baik akhirnya terjerumuskan dengan peristiwa yang sebenarnya tidak melibatkan dia secara langsung. Maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, khairul ashabi mayadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Jadi kalau hanya menjanjikan kesenangan instan dan sebagainya, udahlah nggak usah dipercaya. Saya yakin kok kalau hanya untuk bertahan hidup semuanya masih bisa. Yang kemudian menggunakan cara instan itu kan ya karena pengen bergaya saja. Akhiri flexing. Akhiri flexing. Ayo, akhiri acting di media, akhiri drama. Udahlah hidup apa adanya. Just be yourself gitu saja kalau saya. Untuk semuanya.